Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, kebahagiaan, serta keselamatan dan rezeki yang cukup. Berjumpa lagi dengan saya, Andika Ristiawan, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Di sini saya akan membagikan tentang beberapa keutamaan surat Al-Mulk. Setiap surat dalam Al-Quran memang memiliki keutamaan tersendiri-sendiri. Namun berbeda dengan surat yang sering disebut dengan Tabarok, surat Tabarok ini. Surat Al-Mulk terdiri dari 30 ayat yang berarti kerajaan. Surat Al-Mulk termasuk surat yang paling ampuh karena di dalamnya terdapat sebuah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh surat-surat lainnya. Di antaranya yaitu 1. Memperoleh syafaat dan diampuni dosa-dosanya. Dengan mengajarkan surat Al-Mulk kepada keluarga maupun kerabat-kerabat serta membacanya dengan baik dan mengamalkan isinya, surat Al-Mulk akan memberikan syafaat ataupun pertolongan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Selain itu, umat Islam yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Mulk serta isi kandungannya sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang artinya bahwasanya suatu di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni Allah dosa-dosanya. Maha suci Allah yang di tangannya. HR Abu Daud. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu penyelamat umat Islam dari siksa kubur. Seluruh umat manusia pasti akan mengalami yang dinamakan siksa kubur. Namun apa salahnya jika kita membaca ataupun mengamalkan surat ini dan kita berusaha untuk meredakan siksa tersebut. Nah, surat ini terdapat suatu keutamaan yang itu untuk meredam siksa kubur sendiri. Menurut Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Mulk ayat 1 akan menyelamatkan diri dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi saudara-saudara, menurut suatu hadis ini hanya cukup dengan satu ayat, yaitu ayat pertama dari Al-Mulk yang kita baca. Semoga kita mendapat manfaatnya, yaitu terbebas dari siksa kubur. Kemudian suatu keutamaan yang ketiga yaitu membawa pertolongan dari hari kiamat, di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, setiap umat Islam yang membaca dan mengamalkan isinya akan diberikan syafaat di yaumul kiamat. Dan bahwasanya surat dari Allah 30 ayat dapat membantu mengeluarkan dari hari kiamat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi saudara-saudara, surat ini meskipun tidak tergolong panjang tapi mempunyai sebuah keutamaan yang mungkin tidak dimiliki oleh surat-surat lainnya. Jadi apa salahnya jika kita itu membaca, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Insya Allah lewat surat ini kita mendapat
suatu pelajaran dan suatu keutamaannya, dan semoga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Saudara-saudara yang saya cintai, beribadah adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia. Pada dasarnya manusia tidak bisa apa-apa tanpa berdoa, karena dengan doanya yang dapat merubah takdir dan membantu kita keluar dari kesulitan. Maka dari itu adalah kita bersama-sama untuk berdoa, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita pribadi yang rendah hati serta umat yang saling berdoa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Tetap patuhi protokol dan tetap jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.